ciri khas sapi Belgian Blue ya dulu ya. Cukup lebar banget. Nah, bagian belakang cukup lebar banget. Bagian pantatnya sudah belum full ya dulu ya. Soalnya usianya juga udah 1 tahun. Terus bagian punggungnya ini ya, bisa sedulur amat ya. Cukup lebar banget. Nah, kalau untuk harga Mas, dibuka dengan harga berapa Mas kalau boleh tahu? Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pada kesempatan sore ini ya, saya berada di kandang tradisional milik Mas Yudi yang beralamatkan di Kecamatan Pelemahan ya dulu ya. Info yang saya dapatkan dari teman saya yaitu Mas Rosid, bahwasanya beliau ini mempunyai pedetan Belgian Blue berusia 1 tahun dan mau dikeluarkan ya dulu ya, atau mau dijual. Mungkin nanti teman-teman barangkali ada yang berminat dengan sapi ini, nanti silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi ya dulu ya. Nah, untuk speknya sendiri mari kita lihat ya. Sebelum melihat ke sapinya, alangkah baiknya ya saya mohon dukungannya dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe ya dulu ya, biar channel ini semakin berkembang dan maju. Nah, dan ini dulu ya, ini untuk kandangnya kandang tradisional, ini kandang milik Mas Yudi ya. Nah, ini sekaligus ini breeding. Nah, ini sekaligus sama teman saya dulu ya. Ini informasi yang saya dapatkan dari beliau ya, ini Mas Rosid. Nah, piye Mas Rosid? Informasi ini piye? A1 ya. A1. Nah, ini ya, ini Mas Yudi. Mas, pripun kabare? Alhamdulillah. Nah, ini ya, ini Mas Yudi yang rawat sapi-sapi di kandang ini. Nah, ini dulu ya, ini pedetan Belgian Blue yang mau dikeluarkan ya sama Mas Yudi, ini mau dikeluarkan. Barangkali nanti teman-teman atau kolektor-kolektor sapi Belgian Blue yang berminat, barangkali ada yang berminat ya, nanti silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Mas, ini usianya berapa Mas? 1 tahun. Usia 1 tahun. Ini Belgian Blue jenis apa ya dulu ya? Kalau menurut saya Gatot Kaca, cuma ada crossingnya si mental ya Mas yo. Iya. Berarti indukannya si mental ya. Nah, indukannya si mental. Ini usia genap 1 tahun ya dulu ya. Nah, ini bagian dari belakang sapi ini ciri khas sapi Belgian Blue ya dulu ya. Cukup lebar banget. Nah, bagian belakang cukup lebar banget. Bagian pantatnya sudah belum full ya dulu ya. Soalnya usianya juga udah 1 tahun. Terus bagian punggungnya ini ya, bisa sedulur amat ya. Cukup lebar banget. Nah, lebar. Untuk kaki-kakinya sendiri sapi ini cenderung ke arah induknya ya dulu ya. Nah, soalnya induknya si mental, jadi kaki-kakinya besar. Cuma ini ada PR sedikit ya, ini bagian kukunya ini ada perapian sedikit lah. Cuma dari segi kaki sapi ini masih kokoh lah ini. Mas, untuk perawatan ini Mas? Makanya ampas karo polar. Ampas sama polar saja. Iya. Sehari berapa kali? 2 kali. Sehari 2 kali. Pagi sama Sore. kalau untuk hijau ini
Suket gajah, kobot, ya suket biasa. Oh, bagi untuk hijauannya memakai itu dulu ya. Memakai rumput kolonjono atau rumput gajahan. Nah, ini penampakan kalau dari belakang seperti ini ya. Mungkin nanti kita bisa sepil bagian depan. Mas, nanti saya minta izin untuk dikeluarkan ya. Ya, boleh. Nanti dikeluarkan di kandang biar lebih enak ya dulu ya. Nah, bagian belakang sapi ini cukup ampuh ya, cukup lebar banget. Ciri khas sapi Belgian sapi ini. Untuk ekornya juga bagus, landung sapi ini ya dulu ya. Landung sampai bawah. Nah, ini baru berusia 1 tahun. Nah, untuk tingginya sendiri kurang lebih berapa ya ini ya? 140-an lah, 135 sampai 140. Mas Yudi tingginya berapa, Mas? 140 muncul masih. 140-an lah ya, 140-an ya. Untuk tingginya 140-an lah. Untuk tingginya ideal sapi ini. Cuma lebarnya ini emang ciri khas sapi Belgian ya dulu ya. Cukup lebar sapi ini. Ya, ini masih prospek untuk digemukkan untuk kolektor-kolektor sapi Belgian Blue ya. Nah, ini speknya seperti ini. Nah, untuk kaki depan juga masih ampuh, masih kokoh alhamdulillah. Cuma ada PR sedikit itu tadi ya. Bagian kukunya ada perapian sedikit. Nah, terus bagian kepala ini dulu ya. Kepalanya juga cukup ganteng sapi ini. Cukup ganteng banget, untuk kepalanya cukup ganteng. Baik untuk tanduknya sendiri simetris. Nah, bagus, cukup ganteng sapi ini, cukup porem lah. Terus bagian bahu depan sapi ini saya suka jujur ya, sapi ini bahu depannya cukup lebar. Nah, ini cukup lebar banget, bahu depannya ini cukup lebar. Soalnya indukannya kemungkinan besar Mas Jo. Besar. Simental, indukannya simental. Nah, Mas untuk IB-nya dulu bayar berapa Mas? Ini Mas. Ini dulu masih 250. 250 ya dulu ya. Nah, ini IB dari Mas Roset ini sendiri Mas. Bukan. Oh, bukan Mas Roset. Nah, ya ini ya, Mas Roset ini juga sekaligus apa itu petugas IB ya dulu ya. Nah, yang liputi untuk kecamatan Pelemahan dan kecamatan Papar ya dulu ya. Nah, terus bagian punggungnya seperti ini ya, cukup lebar sapi ini. Bagus lah untuk calon digemukkan lagi atau untuk koleksi-koleksi sapi ini cukup bagus, prospek sapi ini. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat lebih dekat waktu dikeluarkan ya dulu ya. Nah ini dulu ya penampakan kalau dikeluarkan di luar kandang seperti ini, tampak lebih gagah sapi ini dulu ya. Nah untuk bagian belakang sapi ini cukup lebar banget ya dulu ya. Ampuh sapi ini. Nah, ini dulu ya, ini Belgian Blue usia 1 tahun ya dulu ya. Nah, mantap sapi ini. Jos untuk calon digemukkan lagi sapi ini cukup ampuh sapi ini dulu ya. Nah, Mas kalau untuk harga Mas dibuka dengan harga berapa Mas kalau boleh tahu? Berapa? 70 juta. Nah ini dulu ya, sapi ini sendiri dibuka dengan harga 70 juta ya dulu ya. Jadi ini bukan untuk ajang untuk pamer ya dulu ya, cuma ini saya sekedar membagikan video ini untuk membantu Mas Yudi. Nah, Mas Yudi ini kemarin minta bantuan kepada saya untuk menjualkan sapi Belgian Blue ini dulu ya. Nah, barangkali ada rezeki Mas Yudi ini sendiri, sapi ini bisa laku ya dulu ya. 70 juta bisa nego Mas? Bisa nego, 70 juta masih bisa nego ya dulu ya. Nah, untuk resep comborannya cukup simpel, yaitu menggunakan ampas tahu sama bekatul saja. Apa? Polar. Oh sama polar saja ya dulu ya. Sehari 2 kali ya, cukup simpel ini. Cuma hasilnya juga cukup ampuh sapi ini dulu ya. Belgian Blue. Nah, usia 1 tahun, ampuh sapi ini dulu ya. Kaki-kakinya juga besar-besar, ciri khas sapi simental ya dulu ya. Nah, di sini bagian bahu depan. Nah, bahu depannya seperti ini ya. Bahu depannya cukup lebar sapi ini dulu ya. Ampuh sapi ini. Terus bagian tanduknya sapi ini juga cukup ganteng. Kepalanya cukup ganteng dulu ya. Dengan tanduk yang simetris. Nah, cukup lebar, bagian dadanya cukup lebar sapi ini dulu ya. Ampuh lah untuk calon digemukkan sapi ini cukup ampuh.
Soalnya perawatannya juga minimalis lah, yaitu combodannya menggunakan itu tadi ya. Cuma untuk full hijauannya full Mas yo. Ah, ya semanut iki mangane. Hijauannya seadanya yo. Semanut. Ya. Biasa sikut kolon jono sama. Nah ini ya, untuk pola hijauannya juga ala kadarnya dulu ya. Jadi masih prospek sapi ini sih. Soalnya masih 1 tahun. Tingginya sendiri saya ulangi ya, ini kisaran 140-an lah tingginya. Cuma lebarnya emang ciri khas sapi Belgian. Nah, ini sapi Belgian cuma dadanya ini lebar, terus punggungnya juga lebar itu ya. Ciri khas sapi Belgian Blue. Ini ya, untuk penampakannya seperti ini. Nanti silahkan teman-teman nilai sendirilah. Cukup ganteng sapi ini. Jos sapi ini. Baru berusia 1 tahun. Nah ini ya kelihatan banget ya, untuk kakinya ini masih kokoh, cuma kukunya ini ya sedikit ada pemotongan sedikit lah nih. PR-nya cuma itu saja, cuma pemotongan kuku. Cuma dari segi kaki sapi ini masih kokoh lah. Kukunya soalnya udah mulai panjang ya ini, jadi perlu dirapikan saja ini untuk kukunya dulu ya. Tapi kalau untuk kaki sama postur sapi ini cukup ampuh ya, tingginya dapat, terus lebar. Ciri khas sapi Belgian emang lebar ya dulu ya. Di usia yang masih 1 tahun. Nah, udah segede gini dulu ya. Ampuh ini, calon digemukan sapi ini cukup ampuh. Nah, untuk harganya sendiri ya, ini saya ulangi lagi. Ini dibuka dengan harga 70 juta. Nanti bisa dinego. Dinego di tempat ya Mas ya? Di tempat atau gimana Mas? Bisa dinego di tempat ya, silahkan lah. Nanti barangkali teman-teman ya ada yang berminat, alangkah baiknya datang ke kandang secara langsung ya. Untuk kandangnya sendiri ini masih Kecamatan Pleman ya dulu ya. Nanti silahkan datang langsung ke kandang, negosiasi sendiri sama beliau yaitu Mas Yudi. Nah, itu orangnya dulu ya. Nah, biar lebih enak lah, biar tidak ada salah paham nantinya. Soalnya saya di sini cuma membagikan video, cuma ada niat membantu saja, tidak ada niat apa-apa ya dulu ya. Cukup jinak sapi ini. Untuk sapi ini sendiri dulunya dititipkan Mas yo? Dititipkan ke rumah teman atau ke rumah saudara ya dulu ya? Sapi ini dulu dititipkan ke rumah saudara. Jadi waktu lahir sapi ini tidak di kandang Mas Yudi Mas, langsung Mas ya? Soalnya ditaruh ke rumah saudara, terus udah besar diambil. Nah, seperti ini untuk penampakannya. Soalnya penampakannya juga mumpuni sapi ini. Combodannya seperti tadi, ampas tahu sama polar. Hijaunya cuma full ya dulu ya, menggunakan olonjono atau gajan. Nah, ini Mas Yudi ya, selaku pemiliknya itu ya. Jadi Mas Yudi ini salah satu petani sekaligus menyambi ke arah sapi ya Mas yo. Jadi sapi ini juga salah satu kerja sampingan Mas yo, kerja sampingan. Nah, nanti barangkali ada rezeki Mas Yudi bisa laku mahal ya, alhamdulillah lah. Nah, untuk speknya seperti ini.
dulu ya. Untuk spek sapinya seperti ini ya. Nah, mungkin liputan saya cukup sampai di sini dulu. Bila ada tutur kata atau bahasa saya tidak berkenan atau tidak sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bahagia, tetap syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.